Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Para sahabat pintu wali yang dirahmati Allah, ada sebuah kisah Syekhuna Khalil Bangkalan. Syekhuna Khalil Bangkalan merupakan ulama ternama Indonesia yang lahir di Bangkalan, Madura pada 7 Januari 1820 silam. Saat kecil, Syekhuna Khalil belajar dari para kiai dan pesantren di Pulau Jawa. Ia belajar dari Kiai Muhammad Nur, kiai karismatik asal pesantren Langitan, Tuban. Kemudian Kiai Khalil Bangkalan pindah ke beberapa pesantren hingga di usia 24 tahun. Ia juga belajar ke Mekah dan Madinah ke beberapa ulama seperti Syekh Nawawi Al-Bantani, Syekh Mustafa bin Ahmad Al-Afifi Al-Makki di Mekah dan sebagainya. Kemudian beliau mendirikan pesantren dan banyak memiliki murid yang berasal dari sejumlah daerah di Indonesia. Bahkan muridnya menjadi ulama ternama di Indonesia, di antaranya Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari dan Kiai Wahab Hasbullah, tokoh ulama yang mendirikan Nahdlatul Ulama tahun 1926. Tak heran dengan keilmuan dan kedekatannya dengan Allah Subhanahu wa taala, Syekhuna Khalil memiliki banyak karomah yang sudah banyak didengar masyarakat Indonesia. Di antara sekian karomah beliau, ada salah satu peristiwa di mana sebuah rumah langsung miring saat Syekhuna Khalil menginjakkan kakinya. Suatu hari Syekhuna Khalil mendapat undangan di pelosok Bangkalan, Madura. Hari jadi yang ditentukan pun tiba. Para undangan dari berbagai daerah berdatangan. Semua tamu ditempatkan di ruang tamu yang cukup besar. Namun meski tamu sudah datang semua, namun belum ada tanda-tanda acara akan dimulai. Menit demi menit berlalu, beberapa orang nampak gelisah karena acara belum dimulai. Padahal menurut jadwal undangan, mestinya acara itu sudah dimulai. Sementara itu tuan rumah tanpa mondar-mandir gelisah, sesekali melihat ke jalan. Sesekali dia juga menunduk dan terlihat menunggu hadirnya seseorang. Melihat acara belum dimulai, si fulan yang hadir dalam undangan dan terkenal jagoan daerah itu tidak sabar lagi. Si fulan tiba-tiba berdiri sambil berkaca pinggang lalu berkata, "Siapa sih yang ditunggu-tunggu kok belum dimulai?" kata fulan dengan nada tinggi. "Kami menunggu Kiai Khalil," jawab tuan rumah, sambil berupaya menenangkan suasana yang sudah memanas. "Siapa sih dia? Hanya karena dia acara ini jadi diundur-undur," ejek si fulan. Belum selesai bicara, datang sebuah dokar yang tak lain adalah Kiai Khalil yang ditunggu-tunggu. "Assalamualaikum," ucap Kiai Khalil sambil menginjakkan kakinya ke lantai tangga paling bawah rumah besar itu. Bersamaan dengan injakan kaki Kiai Khalil,
gemparlah semua undangan yang hadir, karena tiba-tiba rumah menjadi miring. Melihat kondisi itu, para undangan tercengang dan tidak berani menatap wajah Kiai Khalil. Si Fulan yang terkenal jagoan itu ketakutan, nyalinya menjadi kecil. Setelah beberapa saat kejadian itu berlangsung, Kiai Khalil mengangkat kakinya dan seketika itu juga rumah yang sudah miring kembali seperti sedia kala. Semua undangan yang hadir pun langsung menghampiri dan menyalami Kiai Khalil. Akhirnya Fulan yang sok jagoan itu menjadi sadar atas kesalahannya. Dirinya terlalu sombong sampai meremehkan seorang ulama seperti Kiai Khalil. Si Fulan pun menghampiri Kiai Khalil dan meminta maaf. Kiai Khalil memaafkan, bahkan mendoakannya. Doa Kiai Khalil terkabul. Fulan yang dulu seorang Bromo Korah ditakuti di daerah itu menjadi seorang yang alim. Perilaku Fulan kini menjadi panutan masyarakat daerahnya. Para sahabat pintu wali yang dirahmati Allah, mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi kita semua dan segala hajat-hajat kita segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.